Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau memilih Santo Hieronymus yang menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Latin, dari bahasa Yunani, dari bahasa Aram, sehingga gereja mengenal Yesus dengan lebih baik. Bantu kami semakin mengenal dan mencintai Yesus, bersatu dalam Yesus, berkat sabda yang kami baca setiap hari. Bantu kami bukan hanya mengenal dari apa yang orang lain sampaikan, seperti Ayub, tapi mengalami sendiri pergaulan, perjuangan, pergulatan dalam hidup bersama Yesus. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan hari ini sangat penting mungkin kita pikirkan dan renungkan. Pertama, tentang pengalaman Ayub. Ayub yang bergulat dalam hidupnya, dalam perjuangan yang berat, dalam perjuangan yang sungguh-sungguh berat sekali. Seluruh keluarganya dihancurkan, hartanya dihabiskan. Teman-temannya juga menjauh, bahkan istrinya pun menjauh. Tetapi ketika Ayub berani jujur mengeluh, mengesah, bahkan frustrasi dalam batas tertentu, dan menantang Tuhan, maka Tuhan datang kepada Ayub dengan tantangan yang sama dan berkata, "Di manakah engkau ketika aku menciptakan alam semesta? Di manakah engkau? Apakah engkau pernah menyelami lautan luas? Lihatlah alam semesta yang begitu besar, di mana engkau yang begitu hebat?" Dan dengan rendah hati Ayub mengatakan, "Aku ini tak berguna, aku tak mengerti, aku tak memahami." Dan disinilah Ayub mulai menyadari siapa dirinya. We are nothing. Hal yang serupa dan sama dengan kita. Siapakah kita ini? Sehebat, sekaya, seluar biasa kita, kitalah nothing. Gak ada apa-apanya. Ketika kita ingin tahu segala sesuatu, ketika kita ingin tahu segala hal tentang diri kita, kita hanya mengerti satu bagian kecil dari seluruh kehidupan kita. Maka kerendahan hati menghadapi hidup, menjalani hidup merupakan syarat-syarat fundamental supaya kita bisa mengerti dan memahami Tuhan. Dan bagaimana memahami Tuhan yang besar, yang agung, yang mulia? Yaitu lewat kitab suci. Santo Hieronymus mengatakan, tidak mengenal kitab suci, tidak tahu tentang kitab suci, kita tidak mengenal Yesus. Jadi kitab suci adalah sumber yang berharga di mana kita mengenal Tuhan, mengalami Tuhan. Tuhan mewahyukan diri, Tuhan menyatakan kehendak kepada kita dan kita memahaminya. Dalam kitab suci kita mengerti Yesus sebagai fokus dari seluruh kehidupan kita. Dan kita mengerti itu. Tapi bagaimana supaya kitab suci itu tidak hanya pada bulan September, tapi seluruh hidup kita. Yaitu kalau kita belajar mengerti dua hal ini. Mungkin dua hal ini bisa membangkitkan emosi dan perasaan kita untuk membuka dan membaca kitab suci. Pertama adalah kita ingat bahwa manusia itu hidup dari kata-kata. Apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang dialami, mulai dengan kata-kata. Dan kata-kata itu umumnya adalah kata-kata yang negatif. Menurut banyak ahli, jarang sekali kita memikirkan kata yang lebih positif. Tapi banyak sekali kata-kata positif yang membuat kita merendahkan diri, yang membuat kita direndahkan, yang membuat kita putus asa, yang membuat kita kecewa, yang membuat kita katakanlah discouragement. Jarang sekali kata-kata yang positif, yang benar, yang mulia, yang terus membangkitkan semangat. Nah, dengan membaca kitab suci, satu sisi adalah bahwa kata-kata yang kita miliki itu dibersihkan oleh Tuhan, dibersihkan oleh sabda Allah. Sabda Allah itu kabar baik. Nah, kabar baik berarti sabda energi positif dalam diri kita.
Sabda Allah itulah yang membuang, menyingkirkan energi-energi negatif, kata-kata negatif, dan kita masuk dalam kata-kata positif. Meneguhkan, menguatkan, encouragement. Kalau tadi discouragement, sekarang encouragement, dorong, membangkitkan, bersemangat, bergairah, penuh harapan, positif. Dan itu sabda Allah, sabda kebenaran, sabda kebaikan. Dan kita mengenalnya lewat kitab suci itu. Dan ternyata sabda itu bukan hanya sabda kata-kata, tapi kata-kata itu adalah Yesus sendiri. Jadi semakin kita memasuki sabda, semakin kita memasuki kata-kata itu, kita berjumpa dengan Yesus. Nah, perjumpaan inilah yang menjadi kesatuan. Ya. Jadi kita menjadi sehati sepikir dengan Tuhan Yesus. Kita menggunakan seperti pikiran hatiku itu dibersihkan, disucikan dengan membaca, terus-menerus disucikan dan dibersihkan. Dan sehingga kata-kataku, pikiranku, semua yang ada dalam diriku menjadi kata-kata kebaikan, menjadi kata-kata Yesus. Ya. Dan inilah powerfulnya. Maka Santo Fransiskus Assisi, ya, seorang yang katakanlah dengan apa adanya, dengan apa adanya. Sabda itu diyakini sungguh-sungguh. Maka ketika dia mengatakan, tinggalkan seluruh harta bendamu, ikut aku. Jadi lepaskan semua kekayaan-kekayaan yang punya milik bapaknya. Dan dia pergi dengan telanjang di hadapan uskup, di hadapan keluarganya. Orang seperti ini. Dan ini sampai harus menjadi seperti itu. Jadi semakin kita mencintai kitab suci, semakin menyelami kitab suci, semakin menyatu dengan kitab suci, semakin mencintai Yesus. Nah, ketika kita mencintai Yesus, maka ya kita menjadi mengikuti perintah Tuhan. Nah, ketika kita bertemu dengan Yesus, maka ada banyak mujizat-mujizat terjadi dalam hidup kita. Ya, Tuhan membuka seluruh mata kita, pikiran kita, seluruh diri kita. Tuhan mewahyukan kehendaknya kepada kita. Dan itulah sebabnya Kenapa Yesus menghukum, katakanlah mengutuk kota Korazim, Betsaida dan Kapernaum? Karena mereka tertutup terhadap sabda Allah ini. Karena mereka tidak membuka terhadap sabda Allah ini. Karena mereka terkungkung dengan dirinya sendiri. Padahal Yesus telah begitu banyak memberikan mujizat di kota-kota itu. Dan menurut cerita ketika saya berada di Israel, ketiga kota ini yang dulu menjadi kota yang sangat ramai, sekarang jelas sepi, sunyi, senyap. Ya. Dan salah satu saya dengar dari salah satu YouTube, bahwa ada satu kota di Spanyol, satu desa yang tidak ada penghuninya sama sekali, karena kota itu pernah dikutuk atau pernah dilarang oleh Paus, anathemasid, ya, terkutuklah. Dan sampai sekarang kota itu mati, tak ada penghuninya. Jadi saudaraku, kenapa Yesus begitu dalam tanda petik, begitu kejam dalam tanda petik, ya, begitu keras mengutuk ketika kota ini? Kemungkinan karena ketertutupan. Dan inilah yang kita maksud dengan dosa yang melawan Roh Kudus. Tertutup sama sekali terhadap kemungkinan untuk beriman kepada Yesus. Dan Yesus mengatakan, jadi dengan kata lain, benar bahwa Yesus adalah mencintai kita, mengasihi kita, memberi kesempatan kepada kita. Tapi jangan lupa, jawaban kita, ya, terhadap Yesus itu juga ada batasnya. Tuhan juga ada batasnya. Kita lihat Sodom dan Gomora. Ya. Ketika Tuhan sudah berusaha sedemikian rupa, tetapi mereka tetap melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Jadi dengan kata lain, yang menghukum diri kita bukan Tuhan, tetapi sikap perilaku kita sendiri. Jadi hati-hati para saudaraku terkasih, ya, kita selalu diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat, untuk membaharui diri. Tetapi ada waktunya juga. Ketertutupan kita itu membuat kita terhukum. Ya. Semoga kutukan Yesus kepada kota-kota Samaria, kota Kapernaum, Betsaida dan Korazim mengingatkan kita untuk selalu berani terbuka terhadap segala kemungkinan. Tidak ada yang tidak mungkin, ya. Maka berilah hati pikiran kita. Dan untuk itu maka mari kita membuka kitab suci, membaca, merenungkan, ya. Dan
Dan semoga Tuhan tidak mengutuk kita, tetapi memberi kesempatan kepada kita untuk terbuka dan menjadi alat cinta kasih-Nya. Semoga kita juga terus-menerus mengembangkan energi positif dalam diri kita. Lakukan yang baik, lakukan yang mulia, lakukan yang luhur, lakukan yang encouragement, tetapi menghindari, mengurangi yang negatif, yang kurang, yang menghina dan mengejek, yang sejenis itu membuat hati kita lumpuh. Hancurkan. Semoga kita hidup dalam pilihan untuk berbuat baik. Life is choice. Andalah yang memilih. Ketika Anda memilih kebaikan atau memilih kejelekan, Anda sendiri yang menghukum atau kita sendiri yang menghukum ketika kita tidak mendengarkan Tuhan. Tuhan memberkati Anda dan saya. Dan semoga kecintaan Anda terhadap kitab suci terus berlangsung selama hidup kita. Tuhan memberkati Anda semua dalam Bapa,